Halo Robi. Halo, halo, apa kabar? Hai, gimana kabarnya di sana? Ya, kabarnya baik-baik saja di sini. Ya, Hmm, rada-rada males. Udah lama nggak keluar rumah nih. Iya, oke. Di sana apa? Apakah lagi apa lockdown juga? udah enggak sih. Cuman kan karena ya angka COVID-nya lagi naik lagi karena habis liburan musim panas sih. Jadi Mm-mm. ya nggak lockdown tapi lebih ke hati-hati aja sih. Oke, Lebih oke, ke oke. hati-hati lagi Hmm. gitu. Kalau di Aussie gimana? Aman? Di Aussie, ya lagi lockdown. Kalau di sini ya, di Oh, aku di lagi lockdown. lagi lockdown. Tapi di tergantung state-nya. Kalau di state lain itu dia kayaknya ada yang nggak lockdown juga. Jadi beda-beda Oke. treatment-nya gitu. Mm-mm. Oke. Oke, jadi Robby ini sekarang lagi PhD di Kaiserslautern ya, Ya, sebuah kota Kaiser Selatan. di Jerman, Kota kecil, kota kecil di Jerman. Mungkin kota bisa kecil. kayak apa perkenalan diri singkat gitu. Oke, ya. Nama saya Robi dan ya udah Robi doang gitu, nggak punya nama depan, nggak punya nama belakang, udah satu kata doang gitu. Apalagi ya perkenalan? Mungkin saya mahasiswa matematika S3 saat ini di Kaiserslautern, Institut Teknologi Kaiserslautern di Jerman. Jadi saya dulu lulusan S1 dan S2 di ITB, S1-nya itu tahun 2013, lalu S2-nya itu 2017 saya dapat jalur fast track, jadi kebetulan saya lulusnya 1 tahun kayak gitu. Dan Hmm, baru masuk ke Kaiserslautern itu tahun 2020 bulan Oktober. Kayak gitu. Jadi udah hampir setahun nggak kerasa di sini. hmm, oke. Iya. Kamu dulu berarti apa S1-nya di ITB ya? Ya. Em, Kayaknya kita sempat ketemu. Sempat, tapi nggak lama sih ya, karena Iya, Anda tahun terakhir, saya baru betul. tahun kedua kalau nggak salah. Iya, Ya, waktu udah masuk jurusan, saya iya. ingat pertemuan pertama kita tuh di lab komputer. Di lab Oh, komputer yang di Labtek 3 dulu tuh. Wah, gila. Udah lama banget tuh. lab komputer yang di itu bukan sih, yang bukan yang di study hall apa yang di Iya, yang di Labtek 3 itu loh, kan gedung matematika yang lama kan di Labtek 3 ya kan kalau nggak ya. salah. Iya, masih di situ. Itu Mm-mm. pertama kali, bukan ketemu sih, pertama kali kita ngobrol di Oh, situ. oke. Mau ngobrolin apa gitu waktu itu juga aku lupa. Kucing mungkin ya. Ya, enggak. Enggak, kita dulu masih serius. Kita Oh, dulu oke. masih serius. Ini Sekarang sudah tidak ya. sekarang udah nggak serius. Ini semua Sekarang tuh dipotong. udah nggak Oke. serius. Mm-mm. Ini bakal dipotong by the way ya. Oke. Oke, Robi. Jadi di sana kan sudah setahun ceritanya ya di Jerman ya. Jadi kan Ya, S1-nya dulu di ITB, terus S2-nya juga ITB. Jadi kalau gitu mungkin ceritain mungkin secara singkat gitu dari awal ceritanya gimana sih bisa sampai Kaiserslautern gitu. Mungkin dari S1. oke. Iya, sebenarnya saya apa ya? Dulu tuh nggak kepikiran mau sampai S2, S3. Aku tuh mikirnya S1 ya udahlah jadi apa kayak jadi guru or something gitu yang ya udah yang penting kerja gitu kan. Hmm. Tapi waktu itu tuh ada kesempatan program fast track di ITB itu ada program fast track. Saya nggak tahu sih kalau di kampus-kampus lain ada atau nggak ya di kampus di Indonesia. Hmm. Jadi itu tuh include beasiswa gitu jadinya. Jadi kita bisa menyelesaikan S2 kita dengan waktu 1 tahun. Gitu. Jadi kayak Hmm. nempel gitu S1 dan S2. Istilahnya waktu tahun terakhir kita S1 itu sekaligus ngambil beberapa mata kuliah S2 gitu. Jadi kayak S1 tahun terakhir dan S2 tahun pertama gitu digabung gitu. Hmm. Saya tuh awalnya ngapain ya gitu ya, malas juga lah S2 S2-an. Pas saya dengar, oh ini beasiswa ini gratis kok, nggak usah bayar biaya kuliah. Ya udahlah, kenapa enggak gitu ya, coba aja gitu. Hmm. Mumpung ada kesempatan dan ya untunglah dapat gitu ya S2 dan akhirnya bisa lulus tepat waktu gitu. Dan
Setelah itu sih ngobrol-ngobrol sama pembimbing sih, kayak Pak Yudi, waktu itu pembimbing saya, Pak Yudi Suharyadi. Ngobrol-ngobrol, terus waktu S2 juga saya dapat pembimbing di luar ITB dari Sanata Dharma ya, Universitas Sanata Dharma, Pak Heri. Itu juga ngobrol-ngobrol, dan ternyata Pak Heri ini alumni dari Institut Teknologi Kaiserslautern sini. Terus beliau merekomendasikan juga dicoba aja lanjut studinya di sini gitu ya. Terus saya nanya, emang ada beasiswa apa? Ada beasiswa DAAD namanya, itu beasiswa yang diurus oleh Jerman gitu ya, pemerintahannya Jerman itulah secara gitu ya. Dan saya lihat-lihat websitenya dan baca-baca juga tentang persyaratan beasiswanya, gampang gitu. Maksudnya nggak seribet beasiswa lain yang kadang-kadang harus tes matematika dulu, let's say, atau apa ribet ya dan lain-lain gitu ya. Syarat administrasinya, dokumen-dokumennya tuh sederhana dan mudah gitu istilahnya, kayak tes bahasa Inggris dan lain-lain gitu ya, sederhana banget, transkrip dan lain-lain. Ya udah, setelah administrasi selesai tinggal interview doang. Interviewnya pun bener-bener kayak ngobrol-ngobrol santai, nggak sampai yang diuji gimana-gimana amat. Jadi ngobrol-ngobrol santai biasa sama ya salah satu guru besarnya di sini gitu ya, ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol biasa gitu, kayak kamu dulu belajar apa aja, terus kamu kenapa milih dosen pembimbing ini dan lain-lainnya. Ya udah itu dikirimin surat bahwa Anda keterima, dan ya udah tinggal menjalani gitu. Dan ya udah akhirnya kejebur di sini gitu kan, gara-gara ada kesempatan ini. Oke. Kalau misalnya nih, kalau aku minta Robi jelasin, apakah dulu kamu itu orang yang sudah suka matematika sebelum kamu mungkin waktu kecil gitu ya, waktu SD atau waktu SMP gitu? Oke, ya. Ini sebenarnya nggak tahu sih kalau semua orang seperti apa mereka jatuh cinta sama matematikanya, mungkin beda-beda. Kalau saya ya benar-benar hal yang mungkin bittersweet kali ya, mungkin sebutannya. Jadi waktu SD itu saya salah satu korban bully gitu ya waktu SD itu. Terus singkat cerita, saya sering dibully waktu SD, jadi saya nggak betah banget lah waktu itu, waktu sekolah waktu SD itu. Cuma pada suatu saat ketika SD kelas 4, kebetulan matematika itu di jam pelajaran terakhir. Nah, terus gurunya tuh kayak ngasih, nih ada 10 soal kamu kerjain gitu ya. Ya gurunya rada-rada males gitu ya mungkin. Terus kayak yang udah beres dan bener semua boleh langsung pulang. Kan saya tuh mikirnya, saya nggak betah di sekolah, saya pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Gimana caranya biar saya pengen cepet-cepet pulang ke rumah? Ya udah, belajar matematika gitu. Jadi saya tuh kecemplung, kenapa jadi mendalami matematika, awalnya sih memang tidak suka, karena ya udah, maksudnya bukan nggak suka tuh bukan berarti benci ya, maksudnya nggak suka nggak benci, biasa-biasa aja gitu sama matematika. Karena saya mikir ya udah, matematika itu cuman menyelamatkan 1 jam dari penderitaan saya waktu dulu gitu kan. Ya itu berharga gitu kan, aku mikir itu. Cuma ya karena jadi ngulik gimana sih caranya biar cepat dan benar gitu ya, waktu itu sih memang pikiranku itu ya matematika itu ya udah kerjain yang cepat, kerjain yang benar biar cepat pulang gitu kan, mikirnya cuma sesederhana itu loh waktu SD tuh. Cuma ya seiring berjalannya waktu ke SMP ke SMA, jadi lama-lama kok jadi kayak menarik ya matematika gitu ya. Ya orang makin mendalami itu kadang-kadang makin kelihatan cantiknya gitu ya suatu ilmu gitu ya, makanya akhirnya kecemplung deh sekarang jadi suka matematika. Dan ketika masuk waktu memutuskan masuk matematika itu, apakah ada semacam pikiran apakah nanti gimana ya kira-kira masa depan kalau ambil matematika gitu-gitu, atau kayak ya udah gitu ambil aja? Karena dulu sudah mengikuti ini sih, kayak aku mikirnya cita-cita gitu loh. Jadi waktu SMA tuh mungkin ya cita-citanya agak-agak dangkal ya, sorry ya. Maksudnya saya tuh cita-citanya awalnya mau jadi guru ya, standar itu loh waktu SMA tuh. Terus kayak mau jadi guru mau ambil apa ya? Ya udahlah, kan lagi senang matematika, ya udah ambil matematika aja gitu, jurusan FMIPA, Fakultas FMIPA di ITB. Terus
jurusannya apa kan, kalau ITB kan nanti belakangan. Tapi saya udah bulat gitu kan, udah mikir bahwa akan matematika. Dan ya udah, terus semakin mendalami S1 di ITB kayak wah ternyata matematika ya baru terbuka gitu ya matanya bahwa matematika tuh nggak cuma hitung-hitungan, dan memang itu sangat salah kaprah gitu ya, matematika tentang hitung-hitungan tuh sangat-sangat salah gitu ya. Makanya itu saya berubah lagi cita-citanya. Jadi yang memang cita-cita itu ya berubah seiring waktu juga ya, karena kita bisa sudah melihat banyak hal, terus kita jadi lebih banyak informasi yang bisa kita terima untuk kita pikirkan biar kita putuskan lebih dalam lagi gitu istilahnya. Nah, saat itu tuh saya mikirnya ya udah jadi dosen aja gitu. Saya mikirnya tuh saat itu. Karena saya mikir pada saat itu saya mikir kalau jadi guru ngajar-ngajar doang, ya saya nggak tahu ya. Saya cuman ngelihat di kulitnya doang ya. Guru tuh saya ngelihatnya ngajar-ngajar doang. Jangan-jangan 10 tahun ke depan saya udah bosen ngajar yang itu terus 10 tahun berulang-ulang kali gitu kan. Sedangkan dosen itu kan ada satu kegiatan, bukan satu bahkan, ada banyak kegiatan lain selain mengajar mahasiswa gitu. Ada yang meneliti, bahkan ada yang sampai pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi mungkin bisa ngapain kayak let's say buat buku atau apa gitu ya yang berbakti lah istilahnya, nggak cuma ngajar gitu. Saya mikirnya itu kayaknya lebih gimana ya, lebih dinamik gitu loh kehidupannya gitu, nggak membosankan gitu kalau di mata saya kayak gitu. Makanya ya udah kita coba mendalami matematika lebih dalam lagi, karena saya mikir kalau dosen kayaknya nggak ada yang lulusan S1 ya, kalau dosen yang universitas-universitas besar saya nggak tahu sih ya, makanya saya pikir ya mari kita lanjut studi aja gitu. Oke. Jadi dari kemotivasi awalnya mau jadi guru, masuk S1, terus ya tapi tetap di jalur yang ini ya, jalur kayak pengajar akademia gitu ya. Iya, jadi memang ya saya tuh seneng ngajar, seneng passion lah di ngajar. Tapi saya juga mikir kalau jadi guru doang ya memang ngajar terus, tapi apakah saya akan burn out atau enggak gitu 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Makanya saya pikir mungkin ngajar doang itu nggak cukup, kayak mungkin harus ada aktivitas lain juga biar saya nggak terlalu burn out gitu. Kayak gitu. Saya mikirnya sih gitu. Oke. Dan sekarang apakah masih sama cita-citanya mau jadi ngajar gitu dan research? Saya baru ngelihat bahwa research itu memang tidak mudah, gitu ya. Research itu memang nggak mudah, gitu ya. Nggak sesederhana, oh ya kamu turunin rumus, bikin paper, presentasi dan selesai, nggak sesederhana itu. Jadi proses di balik itunya memang lumayan menguras mental, gitu ya. Jadi saya juga masih ragu nih, apakah benar nih saya mau jadi dosen. Jadi saat ini sih saya mungkin masih mau mencoba menikmati dulu, enjoy-nya nge-research itu di mana. Karena saya tuh jujur aja masih belum terlalu gimana ya, belum terlalu gitu loh, apa ya kata-kata yang tepat ya, belum terlalu dapat gitu loh. Bahagianya nge-research itu seperti apa, saya belum terlalu dapat lah istilahnya. Jadi saya juga masih ragu-ragu nih sekarang, apakah benar yakin, apakah siap saya akan mau jadi dosen, let's say 3 atau 4 tahun kemudian, mungkin setelah lulus S3, saya nggak tahu. Jadi ya masih menikmati dulu proses. Iya. Dan menurutku juga nggak apa-apa sih, soalnya kan memang kita radiasi kan memang apa ya, kayak kita melihat gitu ya, kayak semacam training gitu ya untuk jadi peneliti. Kalau misalnya kita suka apa enggak gitu kan, kita tahu di situ kan kita 4 tahun gitu ya, 3 atau 4 tahun meneliti itu. Jadi mungkin ya orang pasti bisa mungkin berubah gitu ya, kayak belum tentu nanti jalannya akan jadi peneliti kalau PhD juga gitu. Ya, oke. Dan jadi kamu tadi kan bilang kalau kamu sekarang masih mencoba mencari nih, kamu apakah berarti kamu belum tahu gitu kan ya, belum yakin nih kamu akan atau tidak akan menekuni research gitu. Kamu masih mungkin mencari-cari. Lebih ke nggak janji gitu ya, maksudnya kalau saya ngomong, oh iya nanti setelah S3 saya akan jadi cari lamaran dosen dan saya akan jadi dosen. Saya nggak mau ngomong kayak gitu, nggak mau mendeklarasikan seperti itu. Maksudnya nggak mau gegabah gitu ya. Jadi lebih ke
ya mungkin jadi dosen tapi nggak janji ya gitu. Kalau saya benar-benar menikmati research ya oke, kita lanjutkan jadi dosen. Kalau ternyata ya saya nggak tahu ya ke depannya seperti apa, ternyata saya nggak terlalu menikmati gitu ya, ya mungkin cari jalan yang lain. Oke. Dan aku juga tadi tiba-tiba kepikiran ya, kayak kamu berarti kan di sini udah setahun gitu ya, dan di sana di Jerman udah setahun, dan kamu berarti kayak gelombang termasuk gelombang mahasiswa yang masuk atau mulai belajar itu pas pandemi gitu ya, Iya. di negara orang, dan kayak tahun lalu itu Jerman cukup parah gitu ya. Jadi Ya, lagi parah-parahnya banget sih. Betul. itu gimana? Kamu bisa ini nggak kayak kasih gambaran, kayak kamu masuk ke Jerman nih, kayak settling in di Jerman tuh seperti apa gitu di kala pandemi? Menarik banget. Ya, sebenarnya itu pengalaman yang lumayan apa ya istilah berkesan mungkin lumayan ngeselin dan ya bikin stres juga ya karena pasti ininya apa istilahnya bordernya tuh lumayan ketat gitu ya apalagi karena ada pandemi dan Jerman lagi parah-parahnya banget dan Indonesia juga ikutan termasuk ke negara yang risknya tinggi lah di daftar Jerman gitu ya istilahnya. Jadi waktu itu tuh saya sempat batal. Sempat kepikiran untuk batal karena waktu itu tuh banyak banget cobaannya. Jadi waktu itu tuh saya tuh kalau nggak salah mau berangkat flight itu tanggal 7 Oktober kalau nggak salah tuh. Tanggal 7 Oktober. Cuma pas ya saya kan di Bandung, jadi saya mau berangkat ke Jakarta dulu nih gitu kan. Pas perjalanan ke Jakarta saya dapat email bahwa flight-nya ditunda 12 jam. Oh, oke. Gimana nggak kaget gitu ya. Mungkin ya kalau ditunda 3 atau 4 jam sih nggak masalah, tapi ini ditunda 12 jam. Masalahnya tuh gini, kenapa saya mempermasalahkan ditunda 12 jam? Karena saya ngejar PCR test saya juga. Karena kan Jerman itu lumayan strict ya, kalau PCR test itu kadaluarsanya itu kayaknya H+3 kalau saya nggak salah ingat. H+3. Setelah kita tes, itu H+3 masih berlaku. Lebih dari itu, ya kita dianggap suspected dan kita harus tes dan harus isolasi mandiri gitu dan nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, ya itu saya udah hitung-hitungan bahwa kalau udah 12 jam plus transitnya waktu itu transit 3 jam di Istanbul dan flight-nya totalnya 12 jam dan waktu itu saya tuh PCR testnya 2 hari sebelumnya gitu karena ya nggak kebagian karena lumayan penuh lah reservasinya waktu itu. Jadi ya angus gitu loh. Jadi gimana dong nanti di Jerman saya harus tes lagi dan keluar uang lagi dan harus isolasi gitu kan ya ribet gitu. Jadi rugi beberapa hari itu saya harus diam di Airbnb waktu itu pertama kali. Untungnya di Bandara Frankfurt waktu itu karena masih sama-sama berbahaya kali ya, Jerman masih bahaya, di Indonesia juga masih bahaya. Jadi negara-negara yang masuk ke resiko tinggi itu dapat PCR test gratis. Gitu. Untungnya jadi saya nggak keluar duit untuk PCR test saat itu. Saat ini sih udah enggak ya, udah bayar mau dari negara manapun. Nah jadi ya ruginya nggak separah itulah gitu ya, ruginya nggak separah itu. Ya tapi ya di Airbnb-nya kayak saya nggak boleh keluar sebelum PCR testnya keluar hasilnya negatif gitu kan. Ya untungnya cepat kayak 24 jaman jadi ya saya mengurung diri 1 hari gitu. Untungnya ada temen juga gitu ya bisa bantuin gitu. Ya dan ya nggak sampai situ aja karena itu saya masih tinggal di Airbnb. Di sini tuh memang sangat susah nyari apartemen gitu ya. Sangat susah untuk nyari tempat tinggal lah, tempat tinggal sementara gitu ya. Karena dorm yang untuk mahasiswa itu pasti udah cepat-cepat udah penuh lah istilahnya. Saya udah apply dorm itu dari Mei atau Juni itu. Padahal kuliahnya Oktober, itu pun udah penuh. Jadi kayak udah benar-benar diincer sama banyak orang mungkin dormnya. Jadi itu yang paling mudah sebenarnya, akses yang paling mudah untuk tempat tinggal mahasiswa. Ya maka dari itu ya udah kita cari yang apartemen-apartemen yang dekat-dekat kampus aja. Ternyata itu juga susah gitu. Jadi saya tuh sempat nonton di
satu video di YouTube itu memang katanya orang-orang Jerman yang lokal aja untuk nyari apartemen itu susah. Gimana orang-orang luar gitu ya, yang makin nggak dipercaya gitu kan pasti ya sama orang-orang sininya gitu ya. Apalagi pas COVID gitu, pas pandemi, makin susah untuk tatap mukanya gitu kan. Istilahnya kan kalau kita mau lihat apartemen kan, ya maksudnya kalau mau sewa apartemen kita mau lihat-lihat dulu gitu ya, lihat-lihat kamarnya. Sekarang kan udah nggak mungkin Yes. bisa melakukan seperti itu. Jadi kayak ya modal percaya aja gitu istilahnya. Ya untungnya saya dikasih pinjem gitu sama salah satu dosen yang punya apartemen kosong lah, lumayan 2 minggu lebihan gitu. Terus nyari, untungnya dapat lah satu apartemen di sini gitu. Lumayan dekat sama kampus juga. Ya itulah singkat cerita sih seperti itu. Cuman ya memang banyak masalah perintilan lah istilahnya, yang bikin stres juga ya istilahnya. Jadi saya tuh baru efektif mulai mikir research itu 1 bulan setelahnya gitu, karena bulan Oktober waktu itu tuh kayak bener-bener mikirin ini gimana cara settle-nya, gimana cara bikin akun bank dan lain-lain, kayak nggak ada temen waktu itu tuh. Jadi bener-bener modal nekat nanya-nanya dan ya itulah. Oke. Terus kamu berarti apakah sudah pernah ke kampus? Setahun Udah kan? pernah. Udah. Udah pernah. Tapi cuma hitungan jari sih. Kayak baru 3 atau 4 kali doang ke kampus gitu loh. Karena waktu itu kan memang sudah langsung, kalau nggak salah sih November itu udah mulai lockdown Jerman gitu, karena udah mulai parah-parahnya banget. Jadi waktu Oktober itu masih belum lockdown sebenarnya, cuman ya udah lumayan berbahaya ya istilahnya. Jadi waktu Oktober itu saya cuma datang buat orientasi gitu, kayak gitu-gitu doang. Terus kayak tur kampus lah, dikenalin sama dosen. Ini ini gedung itu, dan lain-lain. Tapi ya cuman memang bingku itu juga udah ngomong, kamu kerja di rumah aja terlalu berbahaya istilahnya. Jadi ya waktu itu kayak gitu sih. Jadi dia baru 4 kali mungkin kalau nggak salah, 4 atau 5 kali lah, saya juga lupa. Oke. Dan apakah kamu sudah pernah ketemu secara langsung sama supervisormu? Pernah ketemu sekali gitu. Waktu itu memang beliau menyempatkan juga ketemu sekali karena buat ngomongin topik research yang mau dikerjakannya apa gitu. Biar lebih enak mungkin ya. Ketemu langsung. Oke. Tapi jadi kayak sangat minim ya. Kamu udah hampir setahun di sana, tapi kamu baru 3 kali 4 kali ke kampus dan baru ketemu langsung sama supervisor juga kayak hitungan jari juga ya. Bahkan baru sekali doang ketemu tatap mukanya. Sisanya ya online meeting ya, kalau bimbingan gitu, kayak kalau beliau sih pakainya Skype meeting, ya udah Skype meeting gitu. Kayak gitu-gitu aja udah. Ya karena waktu itu tuh kejadiannya gedung matematika itu lagi direnovasi. Jadi supervisorku juga agak-agak nggak betah gitu kalau diem di ruangannya, karena ya berisik gitu kan. Masih renovasi. Nggak tahu sih kalau sekarang, saya juga belum lihat-lihat lagi. Mungkin udah sih, harusnya udah setahun mah. Semoga udah. Pengalaman yang cukup aneh ya. Jadi masuk ke negara orang, tapi kamu belum bisa explore, bahkan kamu sendiri aja belum explore gitu ya. Iya. Ya explore sih, maksudnya ya cuman sekedar, oh ini gedung ini gedung kantin, ini perpustakaan, ya lihat-lihat sih tahu, cuman kayak merasakan kayak, wah ini kerja di perpustakaan kayak gini rasanya. Bahkan, wah ini kerja di ruangan saya kayak gini, itu belum pernah. Saya belum pernah kerja di ruangan di kantor saya, belum pernah. Oke, wow, oke. Gitu. Terus kamu merasa kerja dari rumah, working from home gitu gimana? Apakah sudah terbiasa atau masih kesusahan? Awal ini aneh ya. Biasanya kan kalau orang-orang awalnya struggle, terus lama-lama kebiasa gitu ya. Kalau saya kebalik, awalnya happy gitu ya, ya enak gitu ya, mau makan gampang, tinggal masak ke belakang gitu kan, nggak usah ke kantin dan lain-lain gitu. Tapi makin lama tuh makin kerasa bahwa atmosfernya itu bukan atmosfer kerja. Jadi kadang-kadang tempat kerja itu memang perlu nyaman, tapi menurut saya jangan terlalu nyaman juga. Jadi lama-lama tuh jadi kitanya malas gitu. Dan saya merasakan dengan benar hal itu gitu ya. Jadi
kadang-kadang tuh udah nggak seproduktif yang dulu gitu. Jadi kayak males nih, enak nih kasur di belakang gitu kan, Iya. lebih enak tidur kayak gitu-gitu kan maksudnya. Iya, jadi menurut saya working from home itu efektif, tapi jangan terlalu sering juga ya, jangan-jangan gitu ya. Saya mikirnya sih jangan terlalu lama lah, bukan jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Kadang-kadang kita butuh atmosfer yang cocok untuk bekerja gitu ya, yang kondusif lah. Oke, ya ya. Itu apa kayaknya menurutku juga itu siapa namanya faktor banyak faktor juga ya kayak beberapa orang kan ada yang memang ya pasti bosen lah ya kalau lama-lama kayak kerjanya di tempat yang sama terus kayak mungkin nggak ada mungkin perubahan suasana kayak ya udah Ya, sering betul, lihatnya betul. komputer terus apalagi kalau kita nggak bisa kemana-mana juga gitu kan nggak lah jadi pasti meskipun awalnya menyenangkan pastilah itu ada suatu masa di mana akan jadi suatu hal yang sangat membosankan dan mungkin cenderung Iya, trauma. iya. Ya mungkin ya betul sih, mungkin karena suasananya juga ya. Suasananya juga itu-itu aja Iya, karena ya ya. di rumah mau mau gimana lagi gitu kan. Hmm. Dan ya satu faktor yang saya sangat rasakan itu atmosfernya terlalu nyaman gitu Wow. untuk bekerja. Hmm. Kadang-kadang yang terlalu nyaman itu malah membuat kita jadi nggak produktif gitu, Hmm. kayak jadi lebih ke arah males-malesan dan lain-lain. Iya, Itu sih yang saya. benar-benar. Oke, kita ngomongin research deh. Kan kita tadi udah ngomongin settling in di Jerman. Sekarang kita bahas Aku mau tanya-tanya nih sama Robi tentang research. Jadi mungkin kalau dengan bahasa yang awam gitu ya, research-nya Robi itu seperti apa sekarang? Oke. Oke deh. Apa ya? Mungkin bahasa matematiknya itu adalah interaksi partikel, tapi stokastik gitu ya. Karena saya tuh waktu S1 dan S2 itu saya lebih ke meneliti sesuatu yang berbau stokastik lah istilahnya. Yang stokastik itu istilahnya yang random, yang ngacak gitulah Ya. mungkin bahasa awamnya. Nah, tapi yang topik yang saya sebutin ini mungkin kalau awam itu lebih mudah dipahami itu ketika dalam kasus menggembalai domba gitu istilahnya. Jadi Oh. gimana caranya kita mengatur anjing-anjing gembalanya itu untuk menggembalai domba ke suatu tempat gitu. Tapi kan domba itu sendiri kan punya behavior atau punya sifat yang acak ya kan. Kita nggak tahu ya domba itu pengen jalannya kemana dan lain sebagainya. Nah itulah yang dimodelkan secara stokastik gitu ya atau secara acak gitu. Jadi itu sih. Jadi problemnya itu adalah kamu mau mensimulasikan gimana kamu menggembala domba gitu. Iya, kira-kira kayak gitu. Oh. Istilahnya berapa anjing gembala yang cukup lah. Berapa anjing gembala yang cukup untuk menggembalai sekian banyak domba, misalkan kayak gitu. Oh, wow. Kira-kira kayak gitu. Ya mungkin aja dari 100 hanya butuh satu kan bisa-bisa aja gitu kan. Tapi gimana gerakan yang tepat gitu kan? Bisa aja kan kita banyak pertanyaan yang bisa diulik dari situ. Okay. Jadi yang bikin susah di sini adalah kita nggak tahu perilaku domba itu gitu ya. Iya, karena perilakunya digambarkan sebagai ya perilaku yang stokastik juga gitu ya. Istilahnya ya kita punya beberapa interaksi itu istilahnya kayak domba sama domba mungkin lebih cenderung untuk berkumpul gitu ya, jadi crowded atau ya berkumpul gitu ya. Tapi kan setiap individu dombanya sendiri kan punya kecenderungan yang berbeda-beda juga gitu kan istilahnya. Nah, itu dia yang mungkin istilahnya kalau di dinamiknya itu kita tambahi dengan satu buah noise gitu istilahnya. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi ini kayaknya mirip sama ini kamu ya, kayak stokastik ini tuh bau-bau kamu penelitianmu di S1 S2 juga kan? Jadi waktu S1 sama S2 sih beda ya obrolannya sama yang S3 ini. Yang ini kalau yang saat ini sih saya lebih ngomongin ke dinamik, jadi mungkin ketemunya akan ke arah sistem persamaan diferensial gitu ya, kalau minjem bahasa matematiknya. Kalau dulu itu saya ngobrolin persamaan diferensial parsial gitu, jadi ngomongin persamaan panas, tapi ada stokastiknya. Ya mungkin sederhananya saya tuh ngobrolin distribusi suhu gitu ya, penyebaran suhu di setiap titik pada batang.
Gitu. Oke. Yang kalau misalkan kita taruh di luar lah, kan cuaca kan stokastik ya istilahnya ya. Ya. Ya misalkan kita taruh di luar, nah suhunya jadinya kayak gimana? Ya nggak penting sih sebenarnya, cuma lucu aja sih. Ya, ya. Jadi ini benar-benar kayak mungkin kalau bisa dibilang agak cukup lompat gitu ya dari jadi meskipun kayak sama-sama ada bau-bau stokastiknya, tapi Ya kayaknya lompat. matematika yang dipakai atau alat-alatnya dipakai itu beda gitu ya kalau dari apa yang tadi aku tangkap gitu. Ya mungkin terlihatnya kayak kok jadi lebih gampang ya. Mungkin kalau teman-teman yang ngerti persamaan diferensial kan harusnya lebih nangkep bahwa oh, sistem persamaan diferensial kan bukannya lebih gampang daripada persamaan diferensial parsial gitu kan. Iya, ya ada benarnya juga, tapi nggak sebegitu berhubungannya juga ya. Maksudnya dalam artian waktu saya S1 dan S2 itu saya lebih banyak mengulik ke arah stokastiknya. Jadi lebih kayak teori peluangnya, kayak ngomongin ekspektasi dari solusinya, apa rata-rata gitu ya mungkin bahasanya. Atau variansinya, penyebarannya gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau yang saat ini tuh lebih ke simulasi gitu, lebih fokusnya ke simulasi, tapi tidak lupa juga nanti kita akan ngulik-ngulik juga gitu kasus-kasus tertentu di mana simulasinya tuh kayak memberikan apa ya istilahnya fenomena lah istilahnya ya. Terus kita juga pengen buktiin secara eksak gitu, apakah itu bisa dibuktikan secara eksak atau tidak kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang tadi S1 itu S2 tuh mungkin lebih ke teori, ini lebih ke Ya, ini ya, Pak. Berarti lebih lebih ke banyak codingnya di ya komputasi gitu ya, lebih ke ini. komputasi. Tapi tidak melupakan teorinya juga sih nanti pada akhirnya. Oke, menarik. Iya, iya. Dan kayak apa masalah yang mungkin dalam tanda kutip kayak sesimpel menggembala domba itu ternyata juga bisa dijadikan topik penelitian level S3 gitu ya. Dan Ya, sebenarnya ya dinamik yang saya pakai itu kalau diubah sedikit, dimodifikasi sedikit, itu bisa jadi masalah yang teman saya lakukan juga gitu ya. Jadi waktu itu tuh saya nonton seminar PhD yang kelompok keahlian saya. Jadi ada satu orang yang melakukan dengan dinamik yang mirip-mirip dengan saya, itu ilustrasinya jadi berubah. Ilustrasinya itu jadi kayak seperti orang yang menyeberang gitu. Jadi ada kumpulan orang yang nyebrang istilahnya. Nah, terus gimana gitu kan? Rute orang menyeberangnya itu seperti apa? Kalau misalkan banyak mobil dan nggak ada zebra cross dan lain-lain kayak gitu. Wah, lucu sih. Kalau diubah dikit bisa berubah total gitu ceritanya. jadi ini lebih kayak mungkin analogi aja ya, domba dan anjing tadi itu lebih ke kayak Iya, biar orang-orang ngerti juga ya, orang-orang awam tuh kita ngapain tuh gitu kan maksudnya. Tapi begitu kita udah bikin kita setup teori yang di sini, kita bisa pakai ini di konteks yang mungkin lebih dalam tanda kutip serius gitu ya, mungkin kayak menyelesaikan apa gitu, NASA punya masalah atau apa gitu mungkin. Oke, menarik sih. Ini kayaknya dari podcast ada nggak yang ngerjain stokastik? Aku nggak inget deh. Maksudnya dari tamu-tamu podcast sampai sejauh ini itu sepertinya yang ngerjain. Kalau yang ngerjain mungkin kayak sistem dinamik ada, tapi kalau yang ditambahin stokastik kayaknya baru kamu deh. Aku lagi Ya, ingat. stokastik. Saya pikir stokastik juga jarang ya. Maksudnya orang-orang ya ini agak-agak stereotip ya saya ngomongnya. Orang-orang tuh mungkin mikirnya ya statistika ya udah hanya sekedar ngolah-ngolah data dan lain sebagainya gitu ya, mungkin mentok sampai di situ. Padahal kalau kita menelusuri teori peluang itu lebih dalam lagi gitu, itu ujung-ujungnya bakal lari ke analisis gitu ya. Bakal lari ke analisis, mungkin analisis real gitu ya, apa teori ukuran gitu ya, lebih ke arah situ. Jadi menurut saya sih ya yang suka stokastik mungkin sedikit orang yang suka analisis juga ya. Gitu saya mikir. Karena itu sebenarnya analisis Jarang gitu. gitu. Kita sebenarnya Emang itu analisis. sebenarnya analisis tapi mungkin dibahasakan pakai bahasa peluang, teori peluang gitu. Jadi ya jadi ya udah gitu. Beda ini. Sebenarnya ukuran cuma pakai ukurannya peluang gitu.
Ya. Oke, menarik. Jadi apa namanya ini sudah hampir 1 tahun kerjain topik ini gitu ya. Jadi kayak so far karena kamu nggak bisa kayak ke kampus gitu, berarti kamu kayak ya mostly di rumah ya kayak mungkin ngoding-ngoding gitu ya. Iya, begitulah. Debug gitu ya. Debug gitu. Oke. Tapi hopefully dalam beberapa waktu dekat udah bisa ini ya, kayaknya udah membaik juga keadaan di sana kan ya. Ya, harusnya sih sudah bisa sih. Ya, Udah. cuman di kampus sendiri sebenarnya udah boleh sebenarnya WFO, cuman memang masih dengan restriksi yang lumayan ketat juga ya, kayak jumlah orang per meter kuadratnya harus berapa kayak gitu. Ada aturannya gitu. Oke. Saya nggak hafal aturan angkanya. Ya, pokoknya ada aturan-aturan tertentu yang masih cukup ketat sih, masih cukup ketat. Oke. Aku mau mungkin agak lompat bahasannya ya. Sekarang aku mungkin mau menyentuh ini ranah kamu kan ada proyek sampingan gitu ya, dalam tanda kutip kayak yang kamu lagi kerjakan juga sekarang gitu. Ya. Kalau namanya tuh meong-meong project gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama deh, kenapa meong-meong? Kamu suka kucing berarti? Iya, saya suka kucing dan waktu itu teman-teman saya yang ikutan founding juga suka. Ya udah. Suka kucing. Terus Jadi kenapa mungkin enggak gitu kan? Jadi without meaning ya sebenarnya nggak ada arti yang mendalam karena ya waktu itu kami bertiga ya memang suka kucing, ya udah kenapa enggak. oke, jadi co-foundernya semua suka kucing, jadi ya udah gitu. Meong-meong. Mungkin bisa diceritain deh, Robi, meong-meong project itu apa? Ya sebenarnya itu project kecil-kecilan. Jadi yang ya sekarang sih sudah lumayan lah ya, lumayan berkembang. Walaupun ya mungkin masih kecil lah ukurannya gitu ya. Jadi sebenarnya waktu itu tuh waktu saya S2 gitu ya, sama 2 orang teman saya itu lagi rajin-rajinnya nih nyari jadi asisten dosen, terus kayak nutorin mata kuliah kalkulus gitu kan, kayak gitu-gitulah, mata kuliah tingkat 1 lah istilahnya ya. Nah, di ITB itu sendiri itu ada dipisah-pisah gitu ya mata kuliah kalkulusnya tuh. Ada yang A, ada yang B gitu istilahnya. Jadi yang A itu yang buat umum, yang B itu khusus buat farmasi istilahnya, buat farmasi sama ilmu hayati. Oke, iya. Lalu ada matematika bisnis juga dipisah lagi, itu untuk SBM gitu, kayak gitu ya. Intinya matematika dasarnya tuh nggak seragam tapi dipisah-pisah sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, di ITB itu sendiri pada saat itu tuh lagi booming juga buku soal jawab ya dari himpunan matematikanya itu sendiri gitu ya. Cuma waktu itu tuh kejadiannya saya agak-agak sedih karena banyak anak farmasi dan waktu itu ada anak ilmu hayati juga yang malah beli buku itu. Kenapa sedih? Bukan karena bukunya jelek ya, karena itu bukunya untuk matematika yang A gitu. Padahal mereka belajar yang B. Jadi kayak merekanya mungkin beli tapi nggak tahu gunanya untuk apa gitu. Kayak saya takutnya tuh jadi harusnya bukunya baik gitu istilahnya maksudnya baik gitu, maksud bukunya baik malah jadi menyesatkan gitu takutnya karena dibeli oleh orang yang salah. Makanya saya pikir ya kenapa enggak kami ini bikin yang matematika B saat itu untuk mewadahi mereka-mereka yang salah beli istilahnya dalam tanda petik gitu ya. Jadi saat itu sih kami berpikiran cuma karena untuk mereka biar nggak tersesat aja sih. Waktu itu setelah itu 1 tahun kemudian kami bikin yang matematika bisnis dan waktu 1 tahun kemudiannya lagi ya udah kami melengkapkan aja serinya jadi kami juga bikin matematika A gitu. Jadi lengkap deh seri buku yang buat 1 tahun tahun pertama gitu ya, tahun pertama di ITB. Oke. Itu sih. Tapi kami juga maksudnya kami mikir apakah creating konten ini hanya sebatas bikin buku doang? Kami pikir sih
ya bisa merambah hal-hal lain ya. Jadi kami tuh bikin Instagram juga, kami bikin YouTube channel, baru-baru ini sih baru bikin YouTube channel, dan kami juga sempat collab juga sama salah satu perusahaan untuk bikin website gitu istilahnya. Seperti itu sih. Oke, jadi awalnya tuh dari kayak mau mungkin melihat kayak ada pasar yang belum terjamah mungkin ya, bahasa ini ya, bahasa Ya, bisa dibilang kayak gitu juga lainnya. sih. Kayak ada pasar yang tidak seharusnya, ya mungkin kayak bisa dibilang harusnya segmentasinya bisa bikin lebih spesifik gitu ya. Dan sekarang udah berapa tahun ya? Kamu kerjain ini dari tahun berapa ya? Berapa ya? 2017 itu? Iya ya, pas 4 ya? 4 tahun ya? Kayaknya udah cukup lama 4 juga. tahun. Iya. 4 tahun ya, dan sekarang udah kayak makin gede ya. Jadi kayak segede apa nih kayaknya? Kayaknya besar banget. Gede apa? Ya lumayan lah. Maksudnya kami juga jadi ada 5 anggota sekarang kami itu. Terus salah satu anggotanya itu lulusan ITS gitu. Oh, Dan ya mereka maksudnya dia bisa promosiin juga kan ke ITS gitu kan. Ya jadi lumayan dikenal di luar ITB juga lah. Bisa dibilang kayak gitu. Ya paling nggak udah lebih gede dari ini apa level ITB gitu kan. Paling nggak udah. Ya. Jadi ada yang beli dari nggak ITB nggak? Banyak kok, dari ITS ada. Tapi sekarang sih saya kurang tahu ya ini orang-orang pembelinya asal kampusnya mana ya, karena kami itu kan bukanya di Tokopedia ya, karena online gini ya maksudnya. Jadi ya alamat-alamatnya tersebar ya di seluruh Indonesia, tapi nggak tahu dia ini orang ITB atau bukan gitu ya. Gitu sih. Ya, tapi yang saya sempat tahu ada orang yang dari ITS beli. Terus itu kayak gimana kamu apakah memang ada kayak kamu bikin seragam gitu topiknya, karena kan belum tentu materinya ITB sama materinya kampus lain sama kan, meskipun Iya, betul. Ini juga sih concern-nya gitu ya. Jadi setiap ada orang dari kampus lain yang ingin beli, kami sih selalu confirm dulu ya. Maksudnya boleh lihat silabusnya dulu nggak? Takutnya kamu salah beli atau gimana kan? Karena seri buku kami kan banyak. Takutnya ya nggak cocok atau gimana gitu kan. Jadi kami bisa ngasih rekomendasi juga beli bukunya yang mana kayak gitu sih. Ya memang itu ya salah satu kesulitannya adalah beda-beda ininya silabus setiap universitasnya gitu ya. Tapi kami sih pengen coba bikin yang seumum mungkin yang ya mereka juga masih bisa menikmati itu istilahnya. Yeah. Okay, that's good because it can kayak reach more people ya. Kayak orang-orang yang harapannya yang memang generally belajar lulus gitu, nggak cuma yang dari satu kampus aja gitu. Dan ya aku soalnya aku melihat kayak 2017 itu kan masih awal-awal tuh aku kayak masih ikut masih ada ya di ITB ya? Mungkin masih ada kayak udah enggak ya? Udah enggak kan? Aku cukup kayak waktu itu mungkin aku ya mungkin nggak tahu kayak aku cukup lihat kamu kerja di buku itu masih merintis awal-awal Iya, itu. dulu tuh bener-bener ya lumayan struggling ya tahun-tahun pertama itu, karena kami tuh zero knowledge gitu kan tentang produksi buku dan lain sebagainya gitu, dan ya dulu tuh kayak ya lumayan memalukan. Jadi bukunya bener-bener hitam putih dan masih jelek banget, nggak ada desain yang lumayan oke. Sekarang sih udah mendingan ya, udah lumayan ngerti ya, otodidak lah ngertiin juga. Aku actually ada bukunya. Ada bukunya? Masih ada. Benar, aku ambil. Oke. Ini bukunya. Jadi iya kan? Aku ya ini buku matematika 1B, ini buku matematika bisnis waktu itu. Ini tahun 2019 ya. 19. Ya boleh kalau nanti di ini nggak kemirah ya. Iya ini. Ya. Iya, ini jadi kayak ya bukunya ini tebel.
Ini kan jadi promosi juga ya. Iya. Tapi nggak tahu Terima sekarang kasih loh dipromosiin loh. masih kayak setebal ini nggak? Iya Masih masih. setebal. Ya Tapi lebih tebal 250 halamanan lah sekitaran segitu. Oke, iya. Kami juga nggak mau bikin yang terlalu tebal juga ya, maksudnya. Ya itu juga Ya, malas kayak juga ya. ini ya. Menurut Iya. saya sih segitu udah paling pas dan nggak mau lebih dari itu. Beratnya cukup juga, maksudnya ideal gitu ya. Iya ya. Untuk Apalagi kalau mahasiswa kalau sudah mulai luring kan mikirin juga ya, berat buku itu juga harus dipikirin sih, nggak boleh terlalu berat juga, jadi males bawanya kan kalau terlalu berat gitu. Tapi kalau misalnya berat bisa buat lempar ini kalau ada maling gitu ya. Ya bisa. Boleh. Ini harusnya aku minta tanda tangan ininya ya. Aku lupa minta tanda tangan penulis bukunya. Aduh, nanti dikirimin yang baru deh, Ya. Jadi ini bisa dibeli kalau ada jadi jualan buku. Oke. Tapi nanti mungkin aku kasih linknya di bawah ya kalau ada yang mau. Dan ada Instagramnya juga ya? Ada Instagram juga. Nanti aku biasanya kami itu ngepost kalau misalkan bukunya amit-amitnya ada ralat gitu ya, ada ralat jawaban. Kami juga mungkin masih sering-sering salah juga ya, maksudnya kalau ada ralat tuh kami biasa ngasih tahu di Instagramnya ada ralat nih gitu kayak. Jadi ya kami juga masih bertanggung jawab lah sama konten bukunya. Iya, ini bakal jadi sesuatu gitu. Maksudnya ini kayak ya akan berkembang gitu loh pastinya kan. Namanya buku kebutuhan kalkulus kan maksudnya selalu ada. Ya. Dan general juga sih menurut saya kalkulus itu kayak ya mungkin teknik juga kan sering dapat kalkulus juga kayak. Ini kenapa virus? Ya jangan-jangan foreshadowing ya. Oh, ini foreshadowing. Terus ini kenapa kota? Nggak tahu, bukan saya yang desain. Oh, bukan. Harus tanya itu Ibu Levina. Wah. Ya, jadi ini meong-meongnya di sini ya. Bisa di. Kenapa jadi promosi? Nggak apa-apa. Aku baru ingat aku punya buku ini. Kalau nggak salah dikirim. Waktu itu tuh kalau nggak salah aku ngirim ke temenmu di Jakarta. Benar. Dia mau ke Sydney. Iya. Yes. Kalau ngirim ke Sydney kan mungkin ongkos kirimnya lebih mahal dari harga bukunya. Iya. Dan ini kayak tadi aku mau ngomong ini ada Instagramnya, jadi nanti bisa dilihat itunya ya, account Instagramnya kalau ini. Dan sekarang kamu tadi bilang juga ada YouTube ya, jadi ya arahnya nih mau dibikin kayak gimana nih YouTube-nya, kayak jadi interaktif gitu, tanya jawab. Kami sih maksudnya lebih mengutamakan ya lebih ke diverse sih, kontennya tuh lebih beragam lah istilahnya, nggak hanya buku tapi YouTube. Maksudnya Instagram juga kami ngepost konten juga ya, maksudnya. Kalau YouTube ini kami mau coba ini dulu ya, lebih ke cek ombak dulu istilahnya, kayak mau coba rajin ngepost gitu, Senin, Rabu, Jumat istilahnya 3 kali seminggu lah. Coba ngepost dulu. Kalau misalkan udah lumayan rame audiensnya, mungkin kadang-kadang pengen juga sih ada satu kesempatan pengen live streaming gitu, jadi bisa lebih interaktif kan sama viewersnya kayak gitu. Dan ya itulah. Jadi masih pengen bereksperimen juga sih platform-platform apalagi yang bisa kami coba gitu ya untuk bikin konten. Oke. Jadi ini kayak aku jadi kepikiran ya gara-gara kamu ngomongin tadi itu, dan ada YouTube ini, jadi kayaknya trennya sekarang itu adalah content creation gitu ya, matematika gitu makin banyak gitu loh. Jadi di Indonesia terutama ya, karena kan memang kalau matematika secara umum gitu ya, kalau di YouTube itu kan ada yang gede-gede gitu ya, beberapa channel-channel matematika. Aku ada Numberphile, ada Triple Brown. Itu yang terkenal ya, yang memang Triple Brown tuh terkenalnya kan karena dia pakai anime itu ya. Ya, itu bagus banget. Bagus banget itu. Dan
banyak banget sekarang yang kayak menggunakan animasi itu untuk memvisualisasikan matematika gitu, dan kelihatannya jadi lebih enak untuk kita pelajari juga kan, gara-gara animasinya membantu gitu, kayak kita jadi lebih kebayang gitu, untuk satu konsep tertentu misalnya gitu. Kalau menurut kamu sendiri, tren di Indonesia apakah arahnya positif juga, maksudnya tambah banyak gitu, atau gimana? Yang saya amati trennya sih makin banyak. Tapi ya ini kayak menurut saya sih lingkaran setan gitu ya, mungkin saya nyebutnya gitu. Audiensnya itu sendiri yang suka matematika, yang benar-benar suka yang ngulik macam-macam matematika itu pasti sangat sedikit di Indonesia. Gitu ya. Kita udah nggak bisa pungkiri itu lagi. Dan audiens yang mungkin pengen melihat konten matematika itu kebanyakan ya anak sekolah atau anak-anak atau orang-orang yang butuh gitu. Orang-orang yang butuh. Butuhnya apa? Butuhnya biasanya buat ngerjain ujian. Let's say apa? UN masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya kalau nggak salah. UTBK lah mungkin ya, UTBK masih ada kan. UTBK itu apa ya? Oh ya, Atau semacam UN gitu. Ya SBMPTN lah kalau kita mungkin bahasanya ya. Atau tes CPNS gitu kan. Tes CPNS kan ada yang kayak apa? Psikotes yang aritmatik gitu kan, yang hitung-hitungan. Yes. Nah, jatuhnya apa? Jatuhnya konten kreator itu harus mengikuti apa kemauan audiens kalau mau gede, betul nggak sih? Maunya audiens apa? Maunya yang menyelesaikan ujian atau tes apapun itu dengan cepat. Ya. Jadi intinya apa sih konten kreator itu mau ngasihnya rumus cepat dong, gitu kan. Nah, yang saya sedihkan adalah banyak banget konten kreator yang ngasih rumus cepat doang, nggak ngasih asal usulnya dari mana. Jadi istilahnya kayak ini memutus ini ya, maksudnya orang-orang tuh pengen diajak berpikir loh, matematika kan ilmu berpikir gitu, bukan ilmu rumus cepat kan, maksudnya. Ya yang saya sedihkan itu konten kreator itu kayak cuman ngasih nih rumus cepat, lu nggak usah tahu dari mana, silahkan pakai, udah dijamin benar 100%. Kayak ya harusnya dikasih tahu dong, ini kenapa ini bisa terjadi, kenapa bisa boleh pakai langsung seperti ini. Ini harusnya diceritain sih menurut saya. Kayak itu sih yang missing, yang kuncinya gitu loh, yang missing tuh paling besar saat ini yang saya lihat itu sih. Dan itu missing karena orang nggak tertarik gitu, jadi lingkaran setannya di situ. Itu dia. Kalaupun itu dimasukin oleh konten kreator, orang-orang nggak bakal baca juga. Ya nggak peduli. Orang kan pengen mau results-nya, pengen mau hasil akhirnya gitu loh. Nah, jadi kayak ya bingung juga gitu ya. Kadang-kadang kayak saya juga ini mungkin saya nyebutnya saya ngedumel doang tapi nggak tahu solusinya juga gitu istilahnya. Saya ngelihat masalahnya seperti ini tapi saya sendiri belum tahu solusinya apa. Iya. Ini memang masalah yang dari dulu ya, kayak maksudnya matematika. Kalau pendekatannya adalah rumus cepat kan berarti kan memang paradigmanya adalah oke, matematika itu diidentifikasi oleh maksudnya waktu mengerjakan. Jadi kita maksudnya makanya sekarang kan banyak banget yang kayak apa ya itu cepet-cepetan ngitung atau apa. Jadi kalau misalnya kita belajar matematika dianggapnya pasti kamu ngitungnya cepat gitu. Itu pasti. Ya itu yang itu juga saya kesel. Malah jadi curhat ya. Jadi kalau setiap saya kumpul keluarga gitu ya, wah kamu jurusan apa? Jurusan matematika. Wah jago banget, hitungnya cepet ya gitu kan. Kayaknya malah saya tuh selalu mendeklarasikan bahwa saya tuh nggak jago ngitung gitu. Kalau ngitung tuh saya sering salah kok. Saya orangnya lumayan teledor gitu loh orangnya tuh. Tapi yang saya berani bisa jamin, kalau saya mikir itu mungkin lebih sistematis daripada orang lain. Itu yang saya berani jamin. Itu yang harus maksudnya pandangan yang harus diluruskan itu loh. Jadi kita kalau ditanyain itu ya kadang juga nggak ngomong-ngomong apa gitu, kayak pasti jago gitu. Ya mungkin beberapa di antara kita memang oke, memang cepat ngitungnya, tapi itu bukan jadi suatu konsensus bahwa ambil matematika itu pas jago ngitung. Ya itu asosiasi matematika sama cepat ngitung kecepatan itu kan berarti kan maksudnya yaitu tertanam dari kenapa kita bisa dari kecil. Ya dari kecil kita maksudnya ditanamkan gitu ya. Mungkin itu yang harus ada perubahan gitu. Mungkin konten-konten
Iya, maksudnya ini, dari matematika aja, orang-orang ngomong matematika itu ilmu hitung aja udah salah. Ya kan, itu kan aritmatika gitu. Itu Matematika tuh aritmatika. banyak banget sih, kalau kalau saya bisa mendefinisikan matematika tuh banyak banget sih, kayak ilmu berpikir, ilmu berbahasa juga. Kadang-kadang kan kita kayak mau menyampaikan ide ke orang lain kan harus jelas dan runtut gitu istilahnya kan. Kalau kalau orang lain, orang awam mau mengerti, itu kan matematika sebenarnya Iya, kayak gitu loh. betul. Ya kayak itu sih yang udah misleading dari kecil tuh, kita udah diajarin, oh matematika tuh ilmu ngitung. Kalau kamu jago ngitung berarti kamu jago matematika, kan nggak kayak gitu kan. Maksudnya sebab akibatnya gitu. Iya, benar, benar. Ya, jadi masih banyak ya jadi kalau misalnya aku bisa simpulkan gitu dari yang tadi kamu bilang, masih banyak orientasi konten creator gitu yang arahnya ke memberikan rumus cepat gitu. Yang sebenarnya nggak 100% salah, karena memang ya itu kan ya itu pastilah ada kebutuhan kalau misalnya ada ujian, kita pasti dengan time limit segini kita mau menyelesaikan soal, ya pasti kita mau cepat gitu kan. Tapi mungkin yang missing itu yang harus ditanamkan adalah kenapanya gitu, yang nggak mau tahu juga gitu, karena merasa buat apa ini nggak kepake gitu nanti di hidup kita. Matematika itu buat apa belajar integral, buat apa belajar ngitung volume tabung misalnya, atau itu yang susah juga gitu. Ini kayaknya tidak sesederhana itu ya, nggak bisa kita. Ya mungkin saya mau nambahin sedikit bahwa saya itu bukan membenci ya, bukan membenci seluruh konten kreator yang menuliskan rumus cepat doang ya. Tapi ya itu juga, saya juga tahu konten kreator itu juga mau banyak followers atau mau dilihat oleh audiens gitu ya. Jadi mereka juga mungkin ada sisi terpaksanya juga, saya harus bikin post kayak gini gitu. Yang sebenarnya kadang-kadang udah melewati batas gitu ya istilahnya, udah misleading-nya udah terlalu melewati batas gitu ya, kayak gitu. Tapi ya, maksudnya saya nggak mau menyalahkan 100% kesalahan hanya pada konten kreator ya, karena ya saya tadi sebut itu lingkaran setan gitu. Ini juga salah audiensnya juga gitu, maunya yang kayak gitu doang. Iya, tidak sesederhana itu gitu ya. Maksudnya ada layer-layer yang kita nggak lihat gitu di sini gitu ya. Dan memang susah sih memang. Tapi harapannya memang kayaknya bagus sekarang kan, kalau kita lihat secara global matematika YouTube, channel YouTube matematika itu kan berkembang, dan channel-channel kayak yang tadi Nanorval, Tribuan Brown, mungkin kamu ada rekomendasi channel lagi yang apalagi ya, stand up math juga bagus, tapi itu lumayan advance sih. Tapi kalau untuk mungkin kalau buat perkenalan ya orang-orang awam yang tertarik mungkin ya matematika, menurut saya sih Tribuan Brown itu salah satu langkah awal yang tepat sih menurut saya. Mereka juga Tribuan Brown juga punya seri juga ya, maksudnya ada seri kalkulus, ada seri aljabar linier gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak menjelaskan determinan tuh yang ya ini sekali lagi kan, kalau waktu di ya orang-orang Indonesia taunya determinan ya cuma buat ngitung apa gitu kan, yang matriks A min BC apa rumus cepatnya entah apalah itu, tapi maksudnya ngapain gitu loh. Determinan tuh sebenarnya buat apa. Nah, itu dijelasin secara visual juga. Jadi kitanya jauh lebih nangkep gitu maksudnya tuh seperti apa gitu. Itu sih menurut saya sih bagus banget sih. Harus dicek. Bener. Oke, nah, linknya nanti di bawah. Kayak YouTuber. Oke, I think that's interesting sih. Dan kalau misalnya kita terusin bisa kayak ini diskusi yang kayak banyak banget ya. Tapi mungkin ini kayak bisa jadi kayak pembicaraan yang mungkin harus kita ya omongkan lebih detail lagi gitu ya ininya mengenai masalah-masalah seperti ini. Tapi ya bagusnya adalah ya paling nggak ada arah lah untuk kayak kan kita mendigitalkan matematika gitu ya di YouTube ini. Harapannya ya makin banyak konten-konten di Indonesia gitu ya, yang makin banyak kontennya dan makin banyak orang yang tertarik sih. Harapannya sih. Itu ya. Oke. Thank you Robby udah menyempatkan waktunya untuk
Ya, Cilik. terima kasih juga sudah diundang. Untuk ke N kalinya. N sama dengan N 1. kalinya. Mm-mm. Oke, Iya, siap. N sama dengan 1. Nah, mungkin. Oke, thank you. Thank you.